Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yaitu nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak. Semangat pagi. Baru suara dari sebelah kanan, yang kiri belum ada suaranya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Baik, semangat pagi, selamat pagi Dokter Gibran, selamat pagi Dokter Rosiana, dan selamat pagi Bapak Muhammad Syarif, selamat pagi Ibu Maria, dan selamat pagi, selamat datang dari Dokter Devi selaku perwakilan dari ISG. Baik, sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusias Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan acara hari ini, di mana mengingat ini kan tanggal merah hari Minggu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sudah pagi-pagi tadi saya lihat sudah dari jam 8 udah ada di sini. Itu sangat luar biasa. Antusiasnya, semangatnya masih tetap sama seperti masa-masa muda ya Bapak Ibu ya. Harus ya Pak ya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih untuk support dari sponsor Prudential Insurance, dan saya juga ucapkan terima kasih sponsor dari alat kesehatan Finera dan kerajinan tangan dari ibu-ibu komunitas ISC. Baik, saya sudah berdiri sekitar 7 menit 10 menit di sini. Saya perkenalkan diri, saya Okta, selaku MC pada acara hari ini yang akan memandu acara berjalannya acara dari awal sampai akhir. Baik, dan saya juga Okta, PhD dari selaku marketing Mayapada Hospital Lebak Bulus. Baik, Bapak Ibu, saya jadi grogi nih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini sedikit rundown. Kita ini akan diawali nanti dengan pemaparan materi dari narasumber Dr. Gibran, dan narasumber kedua kita dengan Dr. Rosiana. Kemudian kita susul ada sesi tanya jawab yang dimana Bapak Ibu mungkin ingin sharing to caring bersama Dr. Gibran dan Dr. Rosiana terkait judul health talk kita pada acara hari ini, yaitu pencegahan stroke dan rehabilitasi stroke. Seperti itu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memutar video company profile Mayapada Hospital Lebak Bulus, di mana mungkin Bapak Ibu sudah dengar Mayapada Hospital Lebak Bulus, tapi mungkin belum tahu apa aja sih yang ada di Mayapada Hospital Lebak Bulus ini, baik pelayanannya, dokter-dokternya gitu. Terus Mayapada punya dokter apa aja sih, lalu penjaminan asuransinya selain pembayaran pribadi ada apa aja sih, seperti itu. Baik, untuk Mas Jamal selaku panitia, mohon untuk diputar video opening profile. Terima kasih. Sebagai bagian dari jaringan Mayapada Healthcare yang bersinergi dan terintegrasi, Mayapada Hospital Jakarta Selatan hadir untuk melayani kebutuhan kesehatan warga Jakarta dan sekitarnya. Menjunjung konsep keamanan dan kenyamanan, Mayapada Hospital Jakarta Selatan menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti Fast Emergency Response yang siaga 24 jam untuk kasus kegawat daruratan seperti kasus kegawat daruratan jantung, kasus kegawat daruratan stroke, kasus kegawat daruratan trauma dan kecelakaan. Mayapada Hospital berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan berbagai multispesialisasi dengan kompetensi internasional. Dengan layanan kesehatan unggulan Center of Excellence seperti Tahir Neuroscience Center, Tahir Neuronephrology Center, Diabetes Center, Geriatric Center, Allergy and Immunology Center, Cardiovascular Center, Gastrohepatology Center, Orthopedic Center, Oncology Center, Obstetric and Gynecology Center, Internal Medicine and Pulmonology Center, CPEC, PCRR. Mayapada Hospital Jakarta Selatan menyediakan kamar rawat inap mulai dari kelas general hingga kelas Presiden Suite. Mayapada Hospital Jakarta Selatan juga menyediakan layanan komprehensif
one-stop service medical check-up dengan berbagai pilihan medical check-up dan fasilitas penunjang serta ruang tunggu yang nyaman. Kini, Anda tidak perlu keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medical check-up berstandar internasional. Maypada Hospital Jakarta Selatan juga menyediakan layanan telekonsultasi untuk mempermudah pasien yang ingin konsultasi tatap muka dengan dokter tanpa harus meninggalkan rumah. Selain layanan kesehatan yang komprehensif, Maypada Hospital Jakarta Selatan memiliki fasilitas pendukung yang dirancang untuk kenyamanan pasien seperti coffee shop, minimart, bank, kafe, dan ruang tunggu yang nyaman. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi Anda. Mari, selangkah lebih sehat bersama Maypada Hospital. Oke, baik. Tadi terakhir ada bonus video dari tim komunitas Indonesia Stroke Club. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi sudah kita saksikan video company profile kami dari Maypada Hospital Lebak Bulus. Baik, sekilas aja, jadi Maypada Hospital Lebak Bulus ini mempunyai 6 Maypada. Yang pertama ini flagshipnya atau pusatnya ini ada di Lebak Bulus, yaitu yang saat ini Bapak Ibu datangkan ini yaitu Maypada Hospital Lebak Bulus. Lalu kita punya Maypada Hospital Kuningan, lalu kita juga punya Maypada Hospital Tangerang. Kalau kita jalan-jalan ke Bogor, kita punya Maypada Hospital Bogor. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di Surabaya, kita punya Maypada Hospital Surabaya, dan kita juga punya Maypada Hospital Bandung. Seperti itu. Dan yang sekarang progresnya kita sebentar lagi, insya Allah mudah-mudahan 2025 kita akan grand opening untuk Maypada IKN atau Maypada Nusantara, seperti itu. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lama-lama, kurang afdol rasanya Bapak Ibu kalau tidak ada sambutan nih dari perwakilan dari Maypada Hospital Lebak Bulus. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Syarif selaku Kepala Departemen Referral Marketing Maypada Hospital Lebak Bulus untuk memberikan sambutannya sepatah dua patah. Waktu dan tempatnya akan silakan. Tepuk tangan untuk Bapak Syarif. Iya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sebutkan hormat Dr. Gibran di daerah Saraf sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Kemudian ada Dr. Rosiana yang kebetulan masih dalam perjalanan ke sini dia. Kemudian dari Ibu Maria, kemudian dari Bapak Stephen, Bapak Robi, dan Bapak Ibu pengurus Indonesia Stroker Indonesia dan anggota-anggotanya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di sini, sudah mengikuti acara ini. Harapannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik, atas nama Maypada Hospital Jakarta Selatan, saya Muhammad Syarif mewakili mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasinya antara Indonesia Stroker Club ini dengan Maypada Hospital Jakarta Selatan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya bahwa sejarah stroke dan depresi stroke ini sebenarnya adalah penyakit yang cukup serius dia, dan membutuhkan selain dari kecepatan penanganannya juga harus didukung oleh penunjang medis dan tenaga ahli medis dan tenaga medis yang lebih baik. Dan kebetulan di Maypada Hospital Jakarta Selatan ini adalah flagship dari Maypada Hospital Group, Bapak Ibu sekalian. Jadi di kami didukung oleh alat penunjang medis seperti MRI, CT scan, dan juga dokter spesialis kami yang untuk Anda ada dokter spesialis neuronya, ada dokter spesialis sarafnya, dan juga yang tidak kalah penting adalah dokter rehab mediknya. Jadi Bapak Ibu sekalian dari Maypada Hospital Jakarta Selatan sudah mempunyai fasilitas yang cukup memadai. Kemudian juga di kami juga ada namanya stroke emergency call ya. Jadi Bapak Ibu kita punya call centernya di 150 990. Jadi kita sangat fokus sekali untuk penanganan stroke ya. Jadi kecepatan, kemudian juga fasilitas penunjangnya dan juga dokter spesialisnya kami sangat fokus di fokus kasus pada stroke manajemen ini.
Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, di kami memang ada call center khusus untuk stroke emergency. Baik, harapan kami Bapak Ibu sekalian, acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga pada Bapak Ibu sekalian juga bisa nanti ada pemaparan materi-materi dan diskusi dari narasumber kami, Dr. Gibran dan Dr. Rosiana, yang harapannya juga bisa nanti memberikan edukasi tentang pentingnya penanganan stroke awal dan juga apakah pencegahannya, dan kemudian juga nanti adalah untuk penanganan medis apabila pasien-pasien sudah mengalami kejadian stroke, gitu ya. Baik, dari saya harapannya hari ini jalan lancar. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa bawa andang. Bapak Ibu, Indonesia Stroke Club Nasional, selamat datang. Selamat mengikuti hari ini dengan hati riang dan senang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutannya kepada Bapak Muhammad Syarif. Selanjutnya kurang serak gitu ya kalau sambutannya hanya dari Maya Pada. Nah, saya akan mempersilahkan sambutan dari perwakilan komunitas Indonesia Stroke Club yang akan dibawakan oleh Dr. Debbie selaku dokter konseling di komunitas ISC ini. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan dokter. Untuk beri tepuk tangan untuk Dr. Debbie. Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Semangat ya. ISC. Wah, ISC pulih. Ya, jadi pagi ini saya sangat berterima kasih kepada Rumah Sakit Maya Pada, Dr. Gibran, Dr. Rosiana. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini kita bisa mengedukasi lebih lagi kepada para stroker, terutama sih untuk kalau yang sudah stroke ya itu mencegah serangan berulang ya dok ya kan. Kalau udah berulang berarti pasti bisa lebih parah dari yang pertama. Nah itu yang kita harus cegah ya, selain untuk mencegah stroke yang awal. Jadi edukasi itu sangat penting. Jadi nggak kita buta nggak tahu penyakitnya apa gitu ya. Nah itu salah satu tulis saya juga di WA group itu meluruskan dok, kadang-kadang ada yang stigma-stigma yang nggak benar gitu ya, mitos-mitos gitu. Nah itu saya usahakan untuk menjelaskan supaya nggak salah terus gitu. Jadi itulah salah satunya saya ada di dalam perkumpulan Indonesia Stroke Club ini ya. Awalnya memang ada pendirinya Pak Jati, itu dia menggabungkan para stroker ya, berbagi pengalaman, berbagi tips-tips gitu ya. Nah kemudian akhirnya bertambah banyak, di setiap kota juga akhirnya ada perwakilan kita, akhirnya dibentuklah perkumpulan Indonesia Stroke Club. Jadi bagi para bapak ibu yang mungkin belum tergabung, silakan bisa mendaftarkan ke bagian pendaftaran dari tim pengurus kami nantinya, sehingga kita nanti bisa sama-sama ya, sama-sama saling menyemangati, saling berbagi misalnya latihan-latihan kita, atau mungkin pengalaman pribadi, atau mungkin untuk mental juga ya, kesehatan mental juga penting gitu. Jadi saling mensupport ya. Nah kebetulan pada hari ini juga kita bisa ketemu ya, walaupun kita ada edukasi, tapi kita juga saling berkenalan ya dengan para stroker yang lain dalam perkumpulan kita, dan juga kita juga nanti akan sangat welcome untuk yang akan ikut dalam perkumpulan kita ini. Kemudian juga kita bisa saling mengenal ya dengan pengurus dan juga dengan sesama anggota ya. Mungkin dari Ibu Maria Rosa ada tambahan, silakan. Ibu Maria untuk sambutannya selaku founder dari komunitas ISC. Untuk waktu dan tempat
kami persilakan. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Maria Rosarinta EMC. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih ya ini untuk dokter. Juga terima kasih banyak kami ucapkan untuk hari ini Dokter Gibran dan Dokter Rosiana yang untuk membicara, juga untuk Departemen Reforma pada Lebak Bulus Bapak Muhammad Syarif. Terima kasih banyak, juga kita sudah diberi kesempatan tempat ini ya. Saya mau mengucapkan sedikit saja karena sudah disampaikan oleh Dokter Debbie ya. Nah, teman-teman bagaimana hari ini? Semangat? Semangat sepertinya Bu. Sekali lagi boleh. Teman-teman semangat? Semangat. ISC? Semangat. ISC? Semangat. ISC? Pulih. ISC bisa. Ulangi lagi ya. ISC semangat. ISC pulih. ISC bisa. Semangat semua. Sudah siap untuk mendengar dokter kita? Sudah. Kami persilakan untuk dokter maju ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tadi Bu Maria seperti udah gak sabar nih Dok mau mendengarkan pemaparan nih Dok, pembahasan terkait stroke ya Dok ya. Oke deh, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke acara inti dari agenda kita hari ini, yaitu Health Talk pencegahan stroke dan rehabilitasi stroke yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Gibran Adityara Wibawa, spesialis bedah saraf Magister Business Association. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi dong. MBA sebetulnya di awal aja Magister Business Association. Dikira saya pengurus asosiasi gitu. Pak, oke. Nama saya Gibran. Saya senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya dilantik jadi Wakil Presiden bulan Oktober. Beda nasib Pak. Yang satu kurus tapi nasibnya lebih bagus. Tapi walaupun saya di sini saya lebih senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita sekarang ini ada di pagi yang cerah, berbahagia, semua saya lihat cerah wajahnya ya. Oke. Ada yang di kursi roda, ada yang di kursi biasa, ada yang jalan sendiri, ada yang butuh bantuan. Tapi semua harus tetap semangat ya. Oke. Semua semangat. Ya. Oke. Gak boleh ada yang kepikiran ini kapan sembuh, semua harus semangat. Pasti pulih, oke? Nah, sekarang karena ada yang sehat, ada yang stroke, saya harus bilang dulu. Misalnya yang sehat, oke? Yang sehat ini stroke ini sesuatu yang kadang tidak bisa diprediksi datangnya, oke? Tiba-tiba aja, oke? Unpredictable kadang, ya. Nah, untuk yang masih sehat, saya titip pesan harus prepare, oke? Harus bersiap-siap, bukan hanya untuk stroke aja, mungkin ada sakit-sakit yang lain. Saya bukan agen, tapi sebaiknya Bapak Ibu juga harus menyiapkan diri dengan asuransi kesehatan. Oke. Selain asuransi kesehatan, juga perlu yang namanya program-program critical illness asuransi juga. Saya sama sekali tidak, bukan agen, sama sekali tidak. Tapi melihat yang sudah-sudah, melihat pengalaman dari pasien-pasien yang sudah-sudah, saya ingin berbagi kepada pasien-pasien Bapak Ibu yang masih sehat, yang masih belum stroke. Oke, itu penting sekali. Sekarang untuk yang sudah ada riwayat dengan stroke, fokus saya di sini bicara cuma dua. Oke. Yang pertama,
Satu, jangan sampai stroke lagi. Sama kayak yang dibilang Dr. Debbie, sama seperti dengan Bu Maria. Yang kedua, kalau sudah stroke, fokus pada pemulihannya. Dengan cara apa? Oke. Gandeng erat program fisioterapinya, rehabilitasi mediknya. Oke. Itu paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh minum teh Jepang, boleh minum teh Korea, boleh minum teh Vietnam, kopi mana, ginseng mana, oke. Tapi kalau nggak latihan Bapak Ibu, oke, kosong. Oke. Yang lebih bermanfaat itu latihannya. Nah, di fisioterapi Bapak Ibu ada 3 yang penting juga. Oke. Ada 3 yang penting. Oke. Fokus memperkuat anggota tubuh yang masih sehat. Oke. Ya udah, dengan anggota tubuh yang masih sehat, kita aktif, kita berkarya. Kalau tangan kirinya lemes, udah apapun itu, tangan kanan kita kerjain. Oke. Dengan tangan kanan kita bikin karya yang hebat. Walaupun tangan kirinya sakit, kalau tangan kanan yang sakit, kita buat tangan kirinya. Oke. Kalau tangannya lemes dua-duanya, kita bicara, kita bikin video, kita bicara yang banyak. Kita bikin podcast, kita bikin video-video untuk menyemangati yang lain. Saya bisa. Oke. Itu beberapa banyak. Kata beberapa hal yang Bapak Ibu harus. Nomor 1, optimalkan yang masih bisa. Pekerjakan yang masih bisa. Oke. Nomor 2, terapi, oke, yang lemas, di terapi yang lemas, oke. Tapi tetap fokus ke yang masih sehat saja. Kalau nanti kok lamanya ibu nanti stres, bapak nanti kepikiran kok lambat, karena memang butuh waktu, nggak ada yang instan, oke. Fokus kepada yang masih hebat. Nanti yang ini kalau tiba-tiba kok udah bisa gerak ya sekarang ya, itu anggap aja bonus, oke. Tapi saya yakin pasti akan ada perubahan. Oke. 1, 2. Yang ketiga, jangan stres. Oke. Jangan dipikir. Kalau ada orang yang toksik, jauh-jauh. Cari teman, cari lingkungan yang positif. Jangan yang bikin kita minder. Cari lingkungan yang bikin kita terus berkarya dengan yang kita punya sekarang. Oke. Nah, nanti untuk fisioterapinya akan dihandle oleh Dr. Rosiana. Saya akan bicara tentang struknya supaya nggak terulang lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, struk itu ada 2, oke? Struk sumbatan sama struk perdarahan. Udah tahu pasti ya perbedaannya? Sumbatan, perdarahan. Oke. Struk itu nggak cuma ada di otak Bapak Ibu, bisa di mata. Sehat, gerak, tapi matanya tiba-tiba drop, gelap. Itu yang kesumbat atau perdarahan adalah saraf matanya. Bisa juga saraf mata, otak bisa kena stroke, sama saraf tulang belakang juga bisa kena stroke Bapak Ibu. Bisa mikir hebat, bisa ngomong, bisa kepalanya dari sini sehat, tapi tangan sama kaki tiba-tiba drop, nggak bisa gerak. Itu ada kemungkinan juga bisa terjadi stroke di saraf tulang belakang. Itu ada beberapa hal. Oke. Nah, penyebabnya, penyebab stroke nomor 1 jantung, nomor 2 jantung, nomor 3 jantung. Emang jantung ini gara-gara Bapak Ibu. Jadi otak kadang-kadang korbannya, ya. Jadi sayangin jantung kita. Kalau Bapak Ibu yang masih sehat, olahraganya, bulu tangkis malam-malam, ya ibu-ibu ingetin bahwa bapaknya yang masih suka bulu tangkis malam-malam jangan over. Ingat usianya, ingat kemampuan. Wise di olahraga Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu yang masih suka olahraga, saran saya pakai smartwatch, jam yang digital yang bisa memantau nadinya Bapak Ibu. Kalau nadinya jalan jauh, udah olahraga, nadinya udah 130, 140, istirahat dulu Bapak Ibu. Oke.
Oke, istirahat, jangan terlalu ngoyo. Istirahat, nanti kalau udah 120, 110 boleh lanjut lagi. Oke, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 jantung. Nomor 4 baru bisa gara-gara kolesterol, bisa gara-gara kekentalan darah yang terlalu kental. Oke, makanya harus cek berkala kolesterol, kekentalan darah. Yang kelima baru mungkin karena pembuluh darahnya menyempit. Nah itu yang perlu diperiksa dengan CT scan, MRI atau DSA. Oke, slide. Mungkin di sini kebanyakan saya nggak lihat, sedikit saya lihat umur 30 ke bawah. Oke. Tapi stroke sekarang udah nggak pandang bulu ya. 20, 18 ada. Ini kemudian perempuan umur 25 tahun habis habis kondangan di Hotel Westin. Tiba-tiba kolaps. Pingsan. Oke. Dibawa ke Mayapada Kuningan. Ternyata ada aneurisma di sini. Benjol pembuluh darahnya. Masih 25. Ternyata dia punya hipertensi, Bu. Bapak Ibu, udah dari muda tapi dibiarin aja. Oke. Dari umur 25. Oke. Nah, dengan teknologi yang ada seperti ini, nggak perlu Bapak Ibu buka kepala, operasi besar. Oke. Hanya perlu pasang kateter, pasang coil, selesai. Oke. Jadi rumah sakit pertama ketika Bapak Ibu amit-amit ya, ketika seseorang menderita stroke, rumah sakit pertama yang didatangin itu menentukan prognosis atau kesembuhan pasien. Kalau rumah sakit yang didatangin pertama nggak lengkap, CT scan nggak ada, MRI nggak ada, ICU nggak lengkap, dokter saraf nggak ada, dokter bedah saraf nggak ada, dokter lain nggak ada, harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Udah buang waktu Bapak Ibu. Nah, selalu pastikan Bapak Ibu atau amit-amit keluarga yang lain atau pasien bila mengalami gejala stroke datang ke rumah sakit yang tepat. Insya Allah Mayapada semua sudah dilengkapi standar semuanya. Mayapada Kuningan, Lebak Bulus, Tangerang. Mudah-mudahan Cakung ya, mudah-mudahan ada Cakung yang dekat lagi datang. Itu sangat menentukan sekali. Kemudian ada lagi laki-laki 31 tahun sakit kepala. Nah Bapak Ibu nih, kalau udah yang masih di tasnya ada Panadol, sebut merek, ada paracetamol selalu di tasnya. Saya rutin dok minum sakit ini, kalau enggak saya nggak bisa, setiap hari saya harus minum Panadol, paracetamol. Oke. Ini berarti ada yang nggak pas nih. Oke. Ada yang nggak cocok nih. Bapak Ibu kalau udah ada kayak gitu, minimal harus MRI. Oke. MRI. Kenapa? Mungkin ada sesuatu. Mungkin ada amit-amit, mungkin ada tumor. Oke. Mungkin ada kelainan pembuluh darah. Oke. Syukur-syukur cuma stres. Oke. Tapi paling enggak kita harus tahu dulu yang berat-berat ini ada apa enggak. Nah, ini contohnya laki-laki 30 tahun, ternyata dia punya tumor. Tumornya pas di saraf mata. Jadi bukannya buta. Orang normal biasanya bisa lihat seluas ini. Dia melihatnya cuma lurus di depan. Dia pakai kacamata kuda. Mendadak. Oke. Ternyata dia punya tumor di sarafnya. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu datang ke rumah sakit yang tidak lengkap, oke, mungkin akan dibuka kepalanya. Buka besar, operasi lama, berdarah-darah, ICU lama, kemudian juga lama. Tapi kalau Bapak Ibu bisa datang ke rumah sakit yang lengkap dan pas, ini sebelum operasi, ini setelah operasi sudah hilang. Cukup dengan lewat kamera, lewat hidung, nggak ada luka yang lainnya. Oke, operasi 1 jam, pemulihannya cepat. Nah, mudah-mudahan saya yakin Mayapada semua sudah lengkap, bukan ini titipan sponsor ya Bu Mayapada. Tapi saya yakin Mayapada sudah lengkap. Ini kita kerjakan di rumah sakit ini, hasilnya memuaskan. Tapi kalau misalnya sekali lagi untuk urusan otak, jantung, rumah sakit pertama yang Ibu datangi sekali lagi memegang peran penting terhadap
harapan kesembuhan Bapak Ibu. Lagi nih, laki-laki lagi rapat Bapak Ibu, lagi rapat. Bagian mencet slide, enter, next doang. Oke. Tiba-tiba bosnya bilang next. Dia bingung cari tombol enter yang mana ini. Dia tiba-tiba nggak mampu mengenali simbol. Oke. Bukan nggak mau bicara, bisa, tapi tiba-tiba nggak mampu mengenali simbol. Dokter Rosyana kalau saya sebut nama pasien langsung ingat pasti. Karena beliau yang dari Freeport, beliau yang nangani, sekarang udah balik lagi jadi bos. Udah bisa sekarang, udah bisa rapat lagi, udah bisa mimpin lagi. Mencet tombol stop exit aja nggak bisa. Nah, ini yang terjadi. Ini dikirim dari Papua, dari Freeport, terbang ke Mayapada. Pada beberapa kasus kita memang harus bedah otak. Ini pendarahan besar sekali. Dari tiba-tiba dia nggak bisa kenal tombol enter, tiba-tiba dia pingsan. Disiriskan pendarahan, harus dikirim ke Mayapada segera. Naik pesawat SOS, emergency, operasi sukses. Tapi yang memegang peran penting adalah pemulihannya Bapak Ibu. Stroke itu dibagi-bagi beberapa fase. Pada saat serangan, kemudian penanganan waktu gawatnya, dokter bedah atau saraf, dan pemulihannya. Nah, pemulihan ini kerjasama antar semua dokter. Salah satunya dokter spesialis rehabilitasi medik. Ini yang memegang peran penting untuk kesembuhannya. Operasi paling 1 hari, serangan paling cuma 1 hari. Tapi pemulihannya ini butuh lama, berbulan-bulan, dan harus dalam satu komando. Oke, nah ini lama di rumah sakit hanya untuk ketemu tim rehabilitasi medik di sini. Dari koma cuma bisa melek aja, belum bisa bicara. Sekarang sudah bisa nulis, sudah bisa komputer, sudah kembali lagi kerja. Oke. Sekarang yang sakit siapa? Yang sakit istrinya Bapak Ibu. Kenapa waktu bapaknya sakit gendongin, angkat-angkat, sekarang istrinya sakit pinggang. Jadi pasien sini juga tuker. Wah, ibu nggak enak. Bapaknya sembuh, istrinya yang bolak-balik ke sini. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang penting bapaknya sembuh dulu. Oke. Ini juga 19 tahun, lagi kuliah. Di Undip lagi kuliah, tiba-tiba kejang. Dikirim dari salah satu rumah sakit di Semarang, ada pembuluh darah pecah. Ada 2 opsi, operasi, atau cuma pasang selang dari paha masuk ke jantung, lukanya cuma di sini, pasang lem aja, namanya embolisasi. Saya jelasin ke pasiennya. Operasi akan menyembuhkan secara total. Akan saya ambil APM-nya, tapi ada kemungkinan buta. Karena harus merusak saraf yang masih sehat. Pilihan pertama. Pilihan kedua, itu harus buka kepala Bapak Ibu. Pilihan kedua, lukanya cuma 1 mili 2 mili di paha untuk masuk ke selang, kayak kateter jantung. Langsung diparkir di otak yang berdarah, dikasih lem, kayak lem uhu gitu Bapak Ibu. Ya, beda-beda, canda. Nah, resikonya ada kemungkinan kambuh sedikit, tapi untungnya otak yang sehat utuh, nggak terganggu. Keluarga pilih yang nomor 2 dong. Syukur sekarang udah 24 tahun, udah lulus, setiap tahun kontrol, nggak ada yang pecah. Tapi negatifnya baru, karena pasang kateter kan radiasi, rambutnya rontok, udah itu aja. Jadi awalnya rambutnya lurus, sekarang kritik. Iya parah lagi. Jadi daripada operasi ya kan. Ini lemnya. Kasih lem. Tanpa ini utuh tulangnya kepala, karena nggak operasi. Dari kepala masuknya lewat paha. Kok bisa Dok? Iya lewat pembuluh darah,
di sini nggak ada luka, lukanya cuma di sini. Nah, itu dia rumah sakitnya yang Bapak Ibu datangi itu menentukan ke depannya. Ini kalau nggak di, bukannya promosi Bapak Ibu, kalau bukannya di Mayapada ada kemungkinan dibuka, bukan kemungkinan, pasti dibuka kotaknya. Oke. Diangkat tulangnya, diklip pembuluh darah yang bocor, tapi 100% akan merusak otak yang sehat. Ada kemungkinan habis operasi setengah ini nggak kelihatan. Oke. Ini juga sama dari Cirebon. Jadi kita bersyukur mendapat kepercayaan bukan cuma dari lingkungan sini, tapi dari luar pulau, luar kota juga sama. Ini pembuluh darah pecah juga, umur 26 tahun. Ini darahnya. Ada opsi 2 juga, operasi tapi mengorbankan otak yang sehat, atau pasang lem. Nah ini kita pilih pasang lem. Jadi semua itu keputusan harus diskusi dulu sama keluarganya. Oke. Nggak, karena kita punya banyak opsi, punya banyak teknologi di sini, jadi kita wajib mengedukasi mau yang mana. Opsi A positif negatifnya ini, opsi B positif negatifnya ini. Ini juga biasanya bicara bahasa Mandarin, biasanya. Tiba-tiba supirnya ini kaget, Bapak ini kok jadi ngomong bahasa Indonesia ya? Biasanya kan ngomong bahasa Mandarin sama saya. Ini ada yang aneh nih Bapak nih. Terus habis itu minta tolong pencetin handphone, soalnya nggak bisa nulis dia. Nah curiga, dia telepon keluarganya di MRI, ternyata ada stroke sumbatan warna putih ini. Oke. Karena sebelum 4 jam tidak terlambat, tidak diapa-apain, tapi dikasih RTPA, obat infus khusus untuk meluruhkan sumbatan-sumbatan. Ini juga muda-muda kok stroke ya, sekarang banyak banget Bapak Ibu pasien stroke, dicari sebabnya apa, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, semuanya bagus, ternyata memang ada autoimunnya. Bapak Ibu bisa lihat, kita sampai untuk lihat pemeriksaan yang paling gampang kalau mau lihat pembuluh darah buntu itu pertama MRI dulu. Kenapa MRI? Karena MRI nggak sakit Bapak Ibu, cuma tinggal tidur, cuma agak lama, setengah jam, 1 jam. Tapi nggak diapa-apain, nggak disuntik. Itu kita udah bisa lihat pembuluh darahnya ada yang kesumbat apa enggak. Yang paling bawah MRI. Oke. Nah, kalau ketemu di MRI ada yang kesumbat ini, itu belum tentu. Oke. Bisa aja tidak kesumbat, tapi MRI-nya kurang jago bacanya. Memang ada kelemahannya. Nah, kadang kalau di posisi seperti itu, kita naik level, namanya CT angiografi, CT scan. Nah, nomor 2 ini agak nggak enak, kenapa? Harus pasang infus, harus cek ginjal, harus disuntik kontras, dingin-dingin. Tapi kadang ada yang alergi kontras. Tapi sekarang ini udah banyak zat kontras yang nggak bikin alergi. Oke, ini nomor 2, ini lebih detail. Nah, kadang kalau kita mau tahu ini rembesnya di mana, ada bocor di mana, yang bocor tipis-tipis ini, tipis kan nggak bisa Bapak Ibu. Nah, baru kita pakai yang namanya DSA, naik level yang paling tinggi levelnya. Nah, untuk kasus-kasus susah, kita pakainya DSA untuk melihat bocor halus di mana. Ini Bapak Ibu lihat, ini pembuluh darah yang sebelah kiri ada, tapi yang sebelah kanan ini kosong. Ini tersumbat. Ini pasiennya dengan riwayat autoimun, pembuluh darahnya mencet semuanya. Ya, dengan terapi autoimun, disyukur dapat teratasi. Kebetulan di sini tim autoimunnya dikombinasi oleh Prof. Carmen, Prof. Iris, Dr. Prasna, Dr. Farah, top-topnya nih. Jadi atas kolaborasi yang baik, pasien dapat mendapatkan benefit yang maksimal. Ini juga lewat autoimun 48 tahun. Saya serius tapi bercanda sedikit. Nah ini istri perempuan, oke. Orangnya diem, tapi suka mendem, baik-baik. Nah
tiba-tiba bapaknya nikah lagi. Dia stres, kepikiran, autoimunnya atau faktor-faktor penyakit itu dia keluar. Nah, ini akhirnya terjadi stroke juga. Akhirnya bapak-bapak nih ya, jangan suka bikin ibunya stres ya. Oke. Seperti itu. Tapi itu bahayanya juga pikiran seperti itu. Oke. Dok, saya udah rutin medical check up. Ini juga penting buat bapak yang pernah, ibu yang sudah pernah kena stroke agar tidak terkena lagi. Oke, ada beberapa triknya, anjurannya. Nomor 1, 2, 3 saya udah bilang tadi penyebabnya jantung. Jadi bapak ibu harus jaga betul jantungnya. Oke, kontrol ke dokter jantung bapak ibu yang ibu percayai. Oke, jangan sampai luput. Kemudian yang selanjutnya cek lab berkala. Kalau ada medical check up gratis, ikut aja. Atau kalau nggak ada, bapak wajib tuh kolesterol berkala, oke, tekanan darah berkala. Yang selanjutnya, sekali-sekali perlu cek lengkap pembuluh darah saya ini ada yang buntu apa enggak nih, ada yang bermasalah apa enggak nih. Oke, dengan cara apa? Yang paling gampang MRI, yang paling tidak menyakiti. Oke. Nah, teman saya hidup sehat, medical check up-nya bagus semuanya. Tiba-tiba stroke bapak ibu. Oke. Ada yang muda, ada yang udah sepuh. Oke. Yang muda ini kenapa? Yang muda juga hati-hati. Oke. Kenapa? Karena ada penyakit bawaan lahir yang dari lahir tuh pembuluh darahnya ada yang tipis, ada yang gampang pecah, ada yang menjol. Nah itu yang kadang kok umur 19 sudah stroke. Itu yang bisa terjadi karena bawaan. Oke, itu juga harus hati-hati. Kemudian yang sudah berusia makannya sehat dijaga, udah nggak pernah makan santan, tensi bagus semuanya. Tapi kenapa tiba-tiba stroke? Nah, saya medical check up lengkap. Bapak Ibu sekali lagi saya infokan, medical check up di kantor itu sebagian besar sifatnya superficial, yang atas-atas aja, yang ecek-ecek aja, nggak spesifik buat stroke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu waspada atau Bapak Ibu care, Bapak Ibu kritis saya minta juga kolesterolnya diperiksa, saya minta juga agregasi trombosit diperiksa, saya minta juga dedimnya diperiksa, saya minta juga MRI brain juga. Biasanya kan diperiksa cuma EKG, foto toraks, darah lengkap, itu terlalu superficial. Kalau ibu bilang itu oke, belum cukup. Oke. Nah, ini yang penting. Mayoritas masalah berat pada kepala itu pasti diawali sama sakit kepala. Saya sering sakit kepala. Di tas saya ini ada Panadol, paracetamol standby. Ini harus waspada. Oke. Hipertensi Bapak Ibu itu harus dijaga. Kalau perlu Bapak Ibu punya mesin hipertensi, tensi sendiri di rumah. Ya, beli tensi pagi, tensi malam. Catat Bapak Ibu yang udah pernah stroke, bikin tulisannya. Kalau ada yang diabetes juga dicek, punya mesin cek sendiri, bukunya. Nanti kalau ketika kontrol, dok ini catatan tensi saya, dokternya bisa lihat, jadi bisa tahu. Jadi dokternya itu nggak menilai Bapak Ibu saat lagi kontrol aja. Jadi punya catatan, oh ternyata obat gua nggak mempan nih, di depan gua aja bagus, tapi kalau di rumah ada spike-nya, kadang bisa 200 nih, 200. Nah itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah kalau udah pernah ada serangan seperti ini, Bapak Ibu jangan sekali-sekali memaksakan mengedem. Kalau pup nggak kuat, udah itu pasrah aja, selesai. Oke. Minta dokternya atau minta anaknya obat pencahar supaya pupnya nggak terlalu banyak tekanan ke otak ataupun ke jantungnya. Oke. Rumah sakit pertama yang Anda datangi berperan besar dalam keberhasilan penanganan stroke. Kemudian tadi sekali lagi olahraganya kalau udah semakin bertambah usia, pilih-pilih lebih bijak lagi dalam aktivitas fisik.
Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini enggak belum. Saya kira ini. Terima kasih ya. Bila ada pertanyaan monggo. Tapi dilanjutkan terus dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Gibran atas pemaparannya pada kali ini. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Dokter Gibran. Baik, dokter. Jadi setelah dokter memaparkan materi ini, kita lanjut sesi tanya jawab untuk 3 penanya dari Bapak-Bapak Ibu semua. Lalu dokter nanti masuk ke sesi game. Dokter akan memberikan 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian, di mana nanti Bapak Ibu yang dapat menjawab akan mendapatkan hadiah, mendapatkan emas 5 kg. Enggak bercanda aja. Nanti akan sudah disediakan dari panitia berupa goodie bag yang sangat menarik jika Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Gibran. Sebelum kita masuk ke sesi game, boleh monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing to caring sama Dokter Gibran, kita kasih kesempatan untuk 3 penanya. Boleh? Untuk waktu dan tempat, siapa yang ingin bertanya? Oke, baik. Saya ke Ibu. Boleh Ibu disebutkan namanya, tempat lahir, hobi, cita-cita, kebanyakannya. Namanya siapa Ibu? Rosma. Ya. Saya mau tanya dokter, apa bedanya citicoline dan lancolin? Soalnya saya kan stroke dikasih citicoline untuk minum setiap hari, vitamin otak gitu. Terus bedanya gimana dengan lancolin dokter? Makasih dokter. Terima kasih Bu. Ini kita langsung jawab aja ya Dok ya. Bertanya jawab, bertanya jawab langsung gitu. Silakan dokter, mungkin mau langsung menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, Rosma. Bu Rosma, mau izin Bu ya. Citicoline dan lancolin sebenarnya isinya sama Bu. Isinya sama. Yang citicoline generik, yang lancolin paten. Yang membedakan biasanya kemasannya. Biasanya obat itu bungkusnya obat itu yang berbeda. Nah, misalnya citicoline kalau diminum hanya tahan cuma 12 jam misalnya, cepat hancur. Nah, ada obat-obat yang membedakan itu bisa lebih lama sedikit, bisa 20 jam atau 18 jam, membedakan supaya efeknya lebih panjang. Tapi Bu, sebetulnya kadang-kadang yang saya alami, pasien itu kadang cocok-cocokan juga. Sudah dikasih obat yang paten, ternyata cocoknya sama yang citicoline. Ya, udah dikasih yang bagus, ternyata kok saya kayaknya efeknya ada di yang di citicoline itu beda, pasien beda-beda. Walaupun memang ada zat-zat tambahannya, tapi sebetulnya efeknya cuma itu aja, memperpanjang. Ibu mungkin kalau misalnya cuma sehari minum 1 lancolin, Ibu kasih citicoline minum 2, tapi efeknya sama aja sebetulnya. Packagingnya, kira-kira glukosa, apa namanya? Kok bedanya jauh banget? Enggak. Isinya sama, cuma jaket dan selimutnya yang beda gitu. Buat vitamin otak dokter ya? Iya, vitamin otak. Biasanya pasien-pasien stroke itu bersahabat sama citicoline ya Bu ya. Iya. Ada juga brand X, tapi sama isinya ini. Ya. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih Dokter Gibran atas jawabannya. Boleh langsung pertanyaan kedua. Selamat siang Dr. Gibran. Nama saya Omni Harwan. Jadi saya menderita stroke ini sudah 2,5 bulan. Nah, jadi banyak terapi-terapi yang saya ikuti. Kira-kira kalau untuk salah satunya, misalnya terapi akupunktur, apakah ada membantukan kepada penyembuhan ini? Nah, terus juga ada hiperbarik. Nah, 2 inilah yang saya belum tahu hasilnya seperti apa terhadap kita yang stroke-nya ini. Ya Pak. Ya, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Pak. Yang lemes tangan kanan ya Pak?
Kanan ya. Oke. Tangan kanan, kaki kanan juga ya Pak. Iya. Bapak mohon maaf Pak. CT scan atau MRI Pak? Saya MRI waktu itu ya. Berarti Bapak tahu perdarahan atau sumbatan? Penyumbatan. Sumbatannya di Ya. otak. Sama leher sini ada Oke. dua lokasinya. Bapak mohon maaf. Kalau nulis sebelumnya kidal apa kiri? Kanan, tapi Kanan, ya? belum bisa. Oke, Belum. saya jelaskan. Ya. Oke. Bapak kebetulan mendapatkan sumbatan di otak sebelah kiri. Iya, betul. Di mana sebetulnya otak kiri Bapak itu otak dominan. Otak dominan Bapak. Karena tangan kanan Bapak nulisnya kan. Iya, iya benar ya. Bapak apapun yang sudah terjadi, Bapak itu sebenarnya hokinya besar banget Pak. Iya. Hokinya. Oh. Hoki Bapak besar banget. Kenapa? Iya. Otak kiri Bapak yang kena, tapi kayak ngobrolnya kayak orang yang gak sakit. Terima kasih dokter. Itu hoki Bapak besar sekali. Jadinya biasanya kalau otak kiri yang kena itu mempengaruhi kognitif, mempengaruhi bicaranya. Iya. Oke. Jadi apapun yang terjadi Bapak sangat bersyukur sekali Pak. Iya. Dipilih Tuhan, walaupun ini stroke, saya kasih hanya tangan sama kakinya. Walaupun sebagian orang kalau kiri kena, ini susah bicara. Iya. Nah, terkait akupuntur, Iya. saya paling rutin meresepkan akupuntur untuk semua pasien yang post pasca stroke. Semua dokter saraf di sini kalau ada stroke udah rutin. Setelah selesai fase akutnya, Iya. ini pasti konsul untuk rehabilitasi medik untuk terapi macam-macam ya dokter ya, mulai dari okupasi, kadang ada yang ngomong harus terapi juga, dan juga akupuntur Bapak Ibu. Itu membantu untuk Iya. pemulihannya. Iya. Oke. Iya. Nah, terkait hiperbarik, Iya. oke. Memang secara penelitian belum ada yang sangat menjadikan bahwa pasien stroke harus hiperbarik, belum. Oke. Tapi memang beberapa pasien yang menjalani hiperbarik itu mendapatkan pemulihan. Jadi saya rasa mudorotnya atau negatifnya sedikit, jadi boleh dijaga. Ini kan seperti itu. Iya. Ada lagi pemulihan? Iya. Kalau TMS, TMS, oke. TMS itu transcranial magnetic stimulation. Oke. Harus kondisinya harus seperti Bapak. Kondisinya harus seperti Bapak. Bisa duduk, bisa diajak jalan, dan kognitifnya harus nyambung. Oke. Bisa dikerjakan. Tapi kalau misalnya pasiennya tiduran, bicaranya masih susah, itu agak susah TMS ya. Karena harus duduk tegak lama, dipasang berapa tools. Itu memang salah satu opsi atau teknologi terbaru yang kami miliki untuk membantu proses pemulihan. ada di rumah sakit sini ya. Kebetulan pasti baru ada di rumah sakit yang pada Kuningan. Mungkin sebentar lagi ada di sini. Ya, kira-kira. Lama gitu lagi ada. Nanti prinsip nomornya Mas Arif ya. Ya, boleh informasi kan Pak? Mas Arif. Pak ini kita dikabarin kalau udah ada TMS di pada Lebak Bulus. Oke. Saya ingin daftar. Jangan di Kuningan aja. Bawa ke sini. Ya. Kira-kira gitu Pak. Ya, boleh satu lagi Pak. Kalau fisioterapi bagaimana, boleh dilanjutkan? Wah harus dong. Ntar Oh iya. biar bosnya langsung yang jelaskan Pak. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih Dokter Gibran telah menjawab. Oke, Bapak Ibu, kami berikan satu kali lagi pertanyaannya, Bapak Ibu ya, mengingat waktunya. Boleh Mas Jamal selaku panitia, siapa yang duluan tadi angkat tangan? Iya. Oke, Mas Jamal. Baik, dengan siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Juni Tarigan ya, umur saya 59 tahun. Saya terkena stroke di awal Desember 2023 ya Dok. Yang ada penyumbatan di sebelah kanan
Terus yang stroke ini sebelah kiri tangan dan kaki. Saya waktu itu di MRI, di CT scan itu di Fatmawati. Karena pada saat kena serangan itu saya dilarikan ke Fatmawati, di ruangan stroke di Fatmawati itu, jadi di sana dilakukan semua. Saya mau tanya dok, ini saya kan juga makan Citicolin itu. Citicolin itu sebaiknya digunakan sampai berapa lama gitu dok? Karena ada juga teman bilang itu hanya harus 6 bulan atau setahun gitu dok. Iya. Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah saya selama ini saya menjalani akupuntur tusuk jarum itu seminggu sekali, karena di situ saya rasakan ada pemulihan juga buat kesehatan saya. Awalnya saya dok di rumah sakit Fatmawati itu setelah 2 hari dirawat, saya udah nggak bisa berdiri, udah nggak bisa jalan. Tapi kalau berbicara seperti ini masih bisa ya dari awal itu. Tapi saya itu selama 2 bulan saya itu dipapah, saya pakai pampers, duduk di kloset aja saya nggak bisa. Tapi bulan ketiga saya sudah mulai bisa berjalan pelan-pelan, udah bisa pakai tongkat, sekarang udah lepas kursi roda ini karena tadi di sini jauh makanya pakai. Kalau di rumah udah bisa masak, udah bisa ngepel, udah bisa. Iya. Dan saya juga sebelum sakit kan saya suka jualan live tas di TikTok ya dok. Sekarang saya udah mau mulai lagi nih, udah semangat gitu. Iya. Apa sih bu? Boleh saya tahu nggak? TikToknya. Juni Tarigan. Juni Tarigan. Iya. Triknya apa? Juni Tarigan. Juni Tarigan, gampang dok itu nanti. Saya lihat jualan ini. Iya. Terima kasih dok. Itu pertanyaan saya. Apakah boleh akupuntur itu bagus dilanjutkan? Dan Citicolin itu saya wajib minum berapa lama gitu? Di Fatmawati dokter saya dokter Ika yang orang Batak juga tuh. Dokter Ika ya. Nah iya. Oke bu, makasih Ya, terima kasih ya dok. Oke, Bu, obat Citicolin ini sebetulnya obat yang boleh lama dikonsumsi, tidak apa-apa. Oke, saya udah lihat pasien yang konsumsi 10 tahun, minum itu oke, nggak apa-apa. Nah, tapi ibu jangan berharap hanya dari Citicolin aja ibu bisa sembuh. Oke, tapi yang ibu harapkan yang fisioterapi tadi, oke, program akupuntur tadi, oke, ibu kembali sibuk lagi, itu mempercepat pemulihan ibu. Kan stroke-nya Desember, sekarang udah jualan TikTok lagi, mau mulai lagi ibu. Itu amazing banget ibu. Oke, nah, Karena saya single parent dok, kalau nggak nyari uang nggak bisa. nah semangat ini yang harus ibu kelarin ke yang lain ya. Tepuk tangan dulu buat ibu juga. Jadi nggak apa-apa bu, lanjut aja ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih dokter. Bagaimana ini panitia sepertinya antusiasnya sangat luar biasa untuk pertanyaan-pertanyaan kepada dokter Gibran ya. Sepertinya fans beratnya dokter Gibran. Oke, dari panitia tadi memberikan kesempatan dokter izin satu lagi pertanyaan dok ya untuk dokter Gibran. Boleh untuk satu lagi penanya yang ingin bertanya kepada dokter Gibran, ke Mas Jamal boleh minta tolong, ibu ini sudah duluan. Ya, yang pakai baju kerudung hijau. Kerudung hijau ini Mas Jamal belakang. Cakep. Ya, dengan siapa ibu? Dengan Bu Ida. Ya, Bu Ida alamatnya di mana? Alamatnya. Oh iya, hobinya cita-cita nggak usah ya. Ayo canda ya Bu. Ya, boleh langsung aja ibu. Ingin bertanya dokter, tadi yang dokter terangkan kan bagus pengobatannya. Untuk program BPJS-nya apa dapat atau bagaimana ya dokter? Saya jelasin sedikit yang saya bisa ya. Bapak Ibu, untuk BPJS, selama Bapak Ibu ada rujukan, itu bisa ketemu saya atau ketemu dokter saraf yang lain di Poli Mayapada, atau bisa ketemu dokter Rosi, ketemu dokter rehabilitasi yang lain. Asal ada rujukannya ke sini bisa. Bapak Ibu bisa CT scan, Bapak Ibu bisa MRI, oke. Bapak Ibu bisa fisioterapi juga di sini, oke. Ya, itu bisa dilakukan. Kira-kira ini tipe B. Ini tipe B soalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu asal rujukannya bisa diurus pasti bisa kok. Pasien kami dari Pamulang, dari mana jauh-jauh dari Bekasi, nggak tahu caranya gimana bisa kok sini. Ada BPJS-nya. Ya.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Siapa saya takut keluar takut terus ini. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Dokter Gibran. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Dan kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena sampai dengan saat ini kita masih semangat. Tepuk tangan semua. Oke, baik dokter, sekali lagi terima kasih ya dok. Jadi mungkin aku agak simpulin sedikit ya dok. Mungkin dengan stroke ini, jadi stroke bisa diatasi dengan baik dan butuh penanganan yang cepat ya dok, agar pasien dapat ditangani dengan baik dan lebih cepat pemulihannya, begitu ya dok ya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, sesi Dokter Gibran sudah selesai. Mari kita lanjut untuk sesi kedua dengan narasumber kita, Dr. Rosiana Pradansari Wirawan, selaku dokter konsultan rehabilitasi neuromuskular, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Untuk waktunya kami persilakan dokter. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Dr. Rosiana. Selamat siang Ibu Bapak yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih bahwa saya pada siang hari ini diundang untuk hadir di sini, atau bukan diundang oleh panitia untuk hadir di sini, memberikan sedikit pengalaman mengenai rehabilitasi stroke. Judulnya adalah tetap aktif walaupun sudah stroke. Ya. Saya akan mengulang sedikit barangkali dengan presentasinya Dr. Gibran. Jadi stroke itu adalah tanda-tanda klinis yang terjadi cepat atau mendadak yang berlangsung lebih dari 24 jam dan kelainannya harus dari pembuluh darah. Jadi kalau kecelakaan kemudian pecah kotak berdarah itu tidak termasuk stroke. Tapi kalau stroke itu harus berasal dari gangguan di pembuluh darah, baik itu tersumbat, pecah, atau ada gumpalan darah yang lolos menuju ke pembuluh darah yang lain. Ini berdasarkan pernyataan Direktorat Jenderal Kesehatan Pelayanan Kesehatan dari Kesdas 2018. Sebenarnya stroke itu di dunia menjadi penyebab disabilitas, penyebab kecacatan nomor 1 dan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung dan kanker. Jadi jantung, kanker, dan stroke. Tapi ternyata di Indonesia ini merupakan penyebab kematian dan disabilitas yang utama. Ini berdasarkan penelitian dari Kesdas 2018. Dan saat ini mencapai 10,9 dari 1000 penduduk. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Oke. Namun katanya 90% dari kasus stroke sebenarnya bisa dicegah. Harusnya bisa dicegah. Jangan sampai terjadi. Ya, oleh sebab itu pemerintah sekarang menganjurkan hidup sehat. Hidup sehatnya adalah jangan merokok. Siapa yang masih merokok di sini? Masih lupa, mudah-mudahan yang tidak seimbang. Kemudian kebanyakan duduk, tidak mau berolahraga, mempunyai penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit gula yang tidak mau berobat, tidak mau kontrol ke dokter. Dianjurkan dokter minum obat, ya kapan-kapan saya merasa, saya ingat
tidak boleh demikian karena itu merupakan risiko untuk terjadi stroke. Tadi Dr. Gibran sudah sampaikan juga penyakit jantung. Salah satunya akan menimbulkan. Namun sebenarnya lebih banyak karena perilaku kita yang tidak sehat. Jadi selain harus kontrol betul-betul medical check up sekali-sekali yang lebih luas katanya Dr. Gibran tadi ya, pemeriksaannya tidak hanya yang biasa saja untuk menetapkan apakah perlu saya mencegah jangan sampai terjadi stroke atau terjadi stroke berulang. Ya. Nah, sekarang kalau terjadi stroke, kenali betul-betul gejalanya, ya kan? Dan segera ke rumah sakit. Tadi sudah disampaikan ya, segera ke rumah sakit yang tepat. Jangan asal ke rumah sakit, akhirnya nanti dipindah-pindahkan lagi sehingga penanganannya menjadi terlambat, kan gitu ya. Pergi kepada rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Namun kalau sudah dari rumah sakit kita sudah mendapat penanganan, pertanyaannya apakah saya akan sembuh? Maka di sini rehabilitasi menjadi penting. Harus ada lanjutannya. Ya. Lanjutannya seperti apa? Mengapa rehabilitasi medik itu sangat penting? Tanpa rehabilitasi, tanpa penanganan selanjutnya, gejala sisa setelah stroke ini bisa terus menimbulkan komplikasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harusnya bisa jalan, tapi kemudian tidak bisa jalannya karena komplikasi. Yang kedua, kalau kita setelah stroke tidak cepat bangkit berdiri, aktif, kita bilang mobilisasi aktif, maka efek tirah baring ini yang akan membebani semua sistem organ tubuh yang akan menimbulkan gangguan tambahan lagi. Jadi sudah stroke, ada gangguan, ada komplikasi, ada tambahan penyakit. Oleh sebab itu tidak boleh hanya berhenti. Banyak sekali pasien setelah pulang dari rumah sakit istirahat dulu di rumah. Saya istirahat dulu, belum kuat, saya tuh masih lemes, baru aja pulang dari rumah sakit, gitu ya. Nanti kapan-kapan saya rehabilitasinya setelah 3 bulan aja, setelah saya tambah kuat. Apakah kita akan tambah kuat setelah itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan kita akan tambah lemah. Kenapa? Karena kita diam saja, tidak banyak bergerak, dan sudah mulai timbul komplikasi-komplikasi. Dia dulu. Jadi kalau ada teman, saudara, keluarga, ya, yang kita tidak mengharapkan stroke, harus dicegah. Kalau sudah terjadi stroke, tolong dinasihatkan bahwa lanjutannya adalah harus mengikuti program-program yang dianjurkan oleh dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter yang merawat bapak dan ibu. Nah, kayak begini nih jadinya nih, kalau kita tidak bergerak ya. Ini apa namanya? Otot-ototnya menjadi memendek, kemudian sendi-sendinya menjadi kaku, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sarafnya pulih pun, apapun yang kita kerjakan, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, juga ada beberapa penyakit timbul karena kita tidak banyak bergerak. Manusia itu dilahirkan untuk aktif. Ya, kalau kita tiduran terus, maka yang ada adalah banyak penyakit yang akan muncul. Oleh sebab itu, mohon maaf saya ambil fotonya adalah dari internet. Kenapa? Karena pasien kan tidak boleh difoto. Jadi, mengapa perlu rehabilitasi medik?
rehabilitasi ini mengembalikan kemampuan kita untuk berjalan, beraktivitas, bisa menyisir, bisa berkomunikasi lagi, bisa bertemu teman, pergi arisan dan sebagainya. Itu adalah tujuannya, supaya kita kembali aktif ke kemampuan fungsional, kita sebut fungsional. Nah, jadi apa tujuan rehabilitasi medik ini? Dapat aktif dan mandiri, terutama dalam mengurus diri. Jangan sampai mau minum aja saya mesti berteriak-teriak. Jangan sampai saya mau pergi ke WC aja saya tunggu orang yang mau membantu sehingga saya sudah tidak bisa tahan lagi. Jangan sampai saya mau ngobrol jadi nggak bisa, ya kan? Semuanya harus bisa kembali aktif. Dan yang kedua, dapat menjalankan perannya lagi. Kalau dulu sebelum stroke saya biasa main sama cucu, saya bisa main lagi dengan cucu. Kalau dulu saya senang ngobrol sama sahabat, teman, tetangga, itu harus bisa kembali. Kita sebut sebagai mampu kembali ke aktivitas kita semula dalam keluarga, dalam lingkungan, dan di masyarakat. Itu ya. Bukan berarti saya tidak pernah ada tulisan kembali normal. Gak ada ya? Gak ada tulisan ya? Gak ada tulisan kembali normal. Tapi mampu kembali kepada aktivitas dengan segala kondisi. Kalau normal ya puji syukur, Bapak kita bisa normal. Kalau tidak normal, tapi kita bisa dengan segala cara. Contohnya Pak Yanto. Nanti Bapak bisa memberikan contoh bagaimana hidup perjuangan sampai Bapak bisa kembali bekerja ya. Oke. Nah, ini harus kembali lagi sekarang. Kenapa sih stroke itu membuat masalah? Karena sebenarnya otak merupakan pusat kontrol dari segala hal. Otak itu adalah CPU-nya kita sebagai manusia, ya kan? Merupakan pusat dari gerak yang terencana, ada mampu mengetahui panca indera dan sensori, rasa, taba, mampu berbicara dan berbahasa, berpikir, berencana, terus kemudian perilaku dan emosi kita, kemudian juga termasuk dalam eliminasi berkemih dan buang air besar. Kemudian juga menjadi pusat kontrol untuk semua organ tubuh. Maka karena begitu banyak tugasnya dan setiap titik dari otak, setiap area dari otak itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, maka kalau terjadi stroke tergantung area mana yang terkena dan berapa luas yang terkena, maka gejala sisanya berbeda-beda, satu sama lain berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas, Dr. Gibran juga sudah membahas. Kalau stroke-nya pada belahan otak kanan, kalau terjadi pada belahan otak kanan kita, maka akan terkena adalah sisi kiri. Ya. Apa yang terkena? Bisa terjadi apa? Pada sisi kiri bisa lumpuh atau lemah lengan dan tungkai kiri. Yang kedua, bisa rasanya kebas. Kalau dicubit rasanya seperti geringgingan aja tapi nggak ngerti apa, ya. Terus kemudian gangguan penglihatan ruang. Jadi saya suka nabrak pintu yang sebelah sisi kiri, nggak kelihatan. Kadang-kadang juga bisa pengabaian sisi kiri. Artinya kita nggak merasa sisi tubuh kita yang sebelah sisi kiri itu tidak terasa, hilang. Ya. Terus kemudian bisa juga susah mengingat apa yang kita lihat. Tadi lihat apa ya? Tadi lihat tetangga kita dulu. Ibu lupa ya. Jadi tidak susah untuk mengingat apa yang kita lihat. Terus kemudian biasanya bisa terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilakunya biasanya orang yang kena
sisi kanan itu akhirnya yang dulunya teliti ini menjadi lebih ceroboh. Makanya orang di sebelah sisi kiri kena lumpuhnya suka lebih banyak jatuh. Karena apa? Dia belum siap, dia udah jalan. Kan mestinya siap dulu berdiri. Karena dia jadi ceroboh, tidak seperti dulu. Dulu orangnya teliti sekali. Bagaimana kalau kenanya di sebelah otak sebelah kiri? Kalau kenanya otak sebelah kiri, maka yang kena adalah bagian sisi tubuh kanan. Kalau kenanya di sini, maka yang kena adalah sebelah sisi kanan. Bisa berupa lumpuh lemah atau lumpuh pada lengan dan tungkai kanan. Kemudian bisa rasanya kebas dan tidak terasa. Nah, ini yang tadi disampaikan tadi oleh Dr. Gibran mengenai Bapak ya. Kenanya di sebelah sisi kiri itu ada pusat bahasa. Jadi kalau kena di kiri umumnya nggak bisa ngomong, nggak bisa lagi bicara karena ada pusat bahasa, gangguan berbahasa. Kalau mau ngomong tuh keluarnya susah. Kemudian kalau sena ini akan sulit mengingat apa yang didengar. Jadi kalau ada orang percakapan susah dia. Apa sih yang tadi yang diomongin gitu. Kalau yang sebelah sisi kanan, otak kanan susah mengingat apa yang dilihat. Kalau kena sisi kiri, maka sisi otak kiri ya, maka dia lebih susah mengingat apa yang didengar. Kemudian perilakunya bisa berubah, kan tergantung areanya ya. Perilakunya ini terbalik sama yang kanan, yang kena kanan. Ini yang kena kan kiri ya. Dia lebih takutan, takut jatuh, takut apa, nggak mau bergerak. Kan nggak ada orang, pegang. Saya takut jatuh, gitu. Ya, berbeda sama yang satunya. Yang satunya dia mau bangun, padahal belum siap berjalan. Jadi kebanyakan jadi sering jatuh. Perilakunya bisa berubah. Nah, yang lain lagi adalah kalau yang kena itu di daerah tengah, yaitu brainstem, batang otak. Betul. Kalau kena batang otak itu, kalau kena saraf geraknya, maka yang terkena adalah kanan dan kiri sekaligus. Lumpuhnya jadi empat-empatnya. Atau kalau tidak kena ya orangnya nggak pernah lumpuh. Saya stroke tapi saya nggak lumpuh loh, gitu kan ya. Saya nggak lumpuh. Memang betul, bisa saja tidak lumpuh. Namun gangguannya keseimbangan. Jadi biarpun tidak lumpuh, jalannya sulit karena kayak orang mabuk. Betul. Sempoyongan. Kenapa orang ini jalannya sempoyongan? Dia nggak lumpuh kalau dia duduk, dia ngangkat gini nggak apa-apa, kaki nendang-nendang juga nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh jalan, susah. Jalannya mau jalan maju jadi susah. Nah, kemudian ada gangguan menelan, dia susah makan, susah menelan minuman. Ada penglihatan ganda, mau melihat segala sesuatu semua double. Kemudian bicaranya juga pelok. Biasanya mulutnya merot juga. Apa namanya? Miring. Itu ya. Nah, kita tahu di batang otak itu begitu banyak saraf-saraf yang mengendalikan semua itu, baik mata, mulut, lidah, telinga, itu semuanya adanya di batang otak. Maka termasuk pusat pernapasannya juga. Maka batang otak itu menjadi penting. Itu adalah area berbahaya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi sebenarnya stroke itu bisa sembuh enggak sih, gitu kan ya?
kita tahu tadi Dr. Gibran sudah sebagian sudah menjelaskan. Saya hanya memperjelas, menambahkan saja atau mengulang kembali. Ada stroke fase akut, fase yang lagi gawat, itu biasanya 2 minggu pertama. Itu penanganannya harus segera, tepat dan cepat. Harus tepat dan cepat untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal nanti. Gitu ya. Nah, kemudian masuklah setelah itu sampai 6 bulan pertama yang disebut sebagai golden period. Sebagai golden period adalah dibilang 6 bulan pertama. Jangan disia-siakan. Itu kan ya, ingat ya. Nah, itu apa yang terjadi? Di situ ada 2 pemulihan. Otak sendiri pulih, mengatur, reorganisasi sendiri. Tergantung kita punya kemampuan tubuh. Kalau tubuhnya penuh dengan penyakit, tentu lebih lemah, ya kan? Tapi kalau tubuhnya sehat, maka pemulihannya lebih baik. Itu adalah kemampuan otak sendiri mereorganisasi bagian-bagiannya yang rusak bersama dengan bagian yang masih baik. Tentu saja obat-obatan yang ibu bapak minum dan diberikan oleh dokter itu mensupport supaya pemulihan seperti itu optimal. Gitu ya. Namun pemulihan itu tidak akan jadi terwujud dengan baik karena dia pulih, tapi kalau tidak diarahkan menjadi suatu aktivitas dan gerak, maka itu jadi sia-sia. Jadi ada potensi tapi tidak terwujud. Kalau kita mah anak kita ya IQ-nya tinggi, tapi tidak disekolahkan ke tempat yang tepat. Sia-sia ya, itu yang kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, maka pemulihan yang kedua inilah yang membuat menjadi terwujud. Jadi ini adalah dasarnya, pemulihan dari dasarnya. Yang ini adalah sekolahnya. Makanya kenapa harus ke fisioterapi, kenapa ke okupasi terapi, kenapa harus ke akupunktur, kepada speech therapy. Akupunktur itu memulihkan supaya geraknya muncul, ya kan? Tapi membuat itu menjadi gerak yang bertujuan dan berfungsi seperti yang kita inginkan, supaya bisa berjalan dan sebagainya, itu adalah di daerah pemulihan ini. Tadi sudah disampaikan, kita bisa minum obat sebanyak-banyaknya, ya kan? Dasarnya cukup, tapi kalau tidak diaktifkan, maka juga percuma. Gitu kan ya? Oleh sebab itu, keduanya menjadi sangat penting di golden period. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau golden periodnya sudah lewat? Jadi sudah masuk ke 6 bulan. Pada saat setelah lewat dari 6 bulan, maka yang di atas sudah tidak ada lagi. Yang ini sudah tidak ada lagi. Yang di atas. Yang ada adalah tinggal ini. Yang kedua, maka kita akan mengembalikan kemampuan fungsi jalan, fungsi bicara, fungsi bergerak dan sebagainya dengan kondisi apa adanya. Tapi bisa enggak? Bisa. Bisa terus berlanjut sepanjang ada motivasi dari kita, sepanjang ada training yang terstruktur, sepanjang training yang terstruktur itu kita jalankan secara konsisten, sepanjang
berjenjang, training yang terstruktur itu kita jalankan berkelanjutan. Terus kan, gini, makin baik. Jadi bukan itu juga, tetapi selalu ada berkelanjutan. Sekarang begini, nanti akan begitu, nanti akan beda lagi. Iya, paham ya? Nah, ini yang paling penting nih, kata-kata yang paling akhir ini. Pada saat itu tidak akan terbentuk kembali fungsi yang baik kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita di fisioterapi jalan, angkat tongkat, jalan, tapi di rumah, begitu sampai di rumah kita duduk. Ibu minum, ibu makan, terus pergi ke WC, kursi roda. Nggak akan bisa jadi bisa jalan. Itu namanya bohong. Itu hanya kerja di rumah sakit aja saya berdiri, saya melangkah, itu kan ya. Tadi ibu siapa? Lupa saya namanya. Tadi cerita, sekarang saya sudah bisa masak. Artinya bikin TikTok. Oh iya. Ibu Nuni. Itu ibu luar biasa, Bu. Artinya apa yang diajarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah bisa, kita aplikasikan di rumah. Makanya akan contoh ya. Ibu belajar nyetir mobil, bayarnya mahal. Ya kan? Tapi setelah itu nggak pernah nyetir mobil. Selalu duduknya di sebelah supir atau di belakang supir. Belajar doang. Ibu pintar, belajar doang. Terus kemudian apakah bapak atau ibu jadi pintar nyupir? Nggak pernah. Seumur hidup nggak bakal bisa. Ya kan? Nggak bakal bisa. Jadi kalau kita mau bisa, apa yang kita pelajari harus digunakan. Ya? Saya pendidikannya komputer. Tapi tiap hari saya nggak pegang komputer. Kan nggak mungkin saya jadi ahli di situ. Ya, jadi apa yang kita bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari. Nah, itu baru bermanfaat sehingga ini bisa tetap berlanjut. Ya. Oke, apapun yang kita lakukan, semuanya, misalnya Bapak ini mencoba untuk keluar masuk WC. Awalnya dia memang mesti berpegangan, harus ada yang bantu lihat, tapi dia niat bukan ambil saya mau kencing, ambil. Semua dilakukan di ranjang atau di tempat tidur atau di kursi. Nggak bisa. Kita harus punya effort, punya upaya untuk selalu bisa juga tetap kita ke WC sendiri. Kita tetap bangun untuk berusaha berjalan. Tentu saja harus ada orang kalau kita belum bisa. Nggak boleh jalan sendiri. Nanti kayak yang stroke sebelah sisi kiri ya, sebelah sisi kanan. Ceroboh, maksudnya ceroboh. Karena kita ingin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian makan, usahakan menggunakan tangan sendiri. Kemudian ini latihan sepeda, latihan melempar supaya kita punya keseimbangan semua baik, ya kan? Ya. Ada satu yang kelewat. Maaf. Jadi tetap aktif sebatas kemampuan merupakan kunci dari keberhasilan rehabilitasi stroke. Itulah intinya sebenarnya ya. Kalau kita menggunakan apa yang kita bisa, hasilnya jadi baik. Jangan menyalahkan, wah saya sudah ke rumah sakit ini,
rumah sakit itu, tapi kok saya belum bisa? Ya jelas karena saya di rumah duduk, saya tunggu orang lain, nggak mungkin ada terjadi, ya. Jadi kesimpulannya adalah kita tahu prevalensi stroke itu sangat tinggi, namun sebenarnya masih bisa kita cegah, jangan sampai terjadi stroke. Yang kedua, bila sudah terjadi stroke, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Tadi sudah disampaikan, cari rumah sakit yang akan memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Kemudian setelah kena serangan stroke, penting untuk menjalankan terapi rehabilitasi. Ya, rehabilitasi tujuannya untuk memulihkan kemampuan fungsional. Wah, ini Bapak punya stroke begini, ini akan optimal begini, harus ada yang memandu. Ya, nggak bisa saya di rumah aja, nggak bisa. Ya, terus kemudian supaya kemandiriannya optimal, aktif dalam peran sebagai dirinya dalam keluarga dan di masyarakat. Yang terakhir, rehabilitasi stroke juga mencegah komplikasi sehingga tidak menimbulkan perburukan atau menambah penyakit lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semua, apa masih semangat? Keren. Semangatnya nggak ada habisnya ya dokter ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah barusan kita saksikan pemaparan dari Dr. Rosiana Pradarsari, yang dimana Dr. Pradarsari ini yang menjelaskan tentang pasca ya dok ya, pasca dari stroke, dimana beliau memberikan terapi-terapinya mulai dari akupuntur maupun rehabilitasinya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya ya Bapak Ibu, sama nanti dokter izin boleh dokter siapkan ada 2 penanya ya dok ya, karena kita sudah siapkan hadiah untuk Bapak Ibu yang dapat menjawab pertanyaan dari dokter. Baik, kita buka sesi tanya jawabnya. Saya hitung aja ya kalau gitu ya. Mas Jamal selaku panitia siap-siap matanya untuk melihat siapa duluan nih yang angkat tangan. Baik ya, saya kasih aba-aba dan ancang-ancang ya Bapak Ibu. Iya, 1, 2, 3. Oke, Mas Jamal boleh ke Bapak sebelah kiri. Ya, aku boleh sebutkan atas nama. Semangat Bapak, keren sekali. Semangat. Semangat Bapak. Baik. Atas nama siapa Pak? Siap. Terima kasih Bu Dokter atas paparannya yang sangat bermanfaat untuk kami. Nama saya Minulio. Pak Minulio. Iya Bu Dokter. Saya tertarik dengan statement Bu Dokter terakhir itu bahwa semua yang kita latihkan di rehabilitasi itu diaplikasikan. Nah ini begini Bu Dokter, saya ingin sharing karena saya memiliki beberapa kasus yang berbeda. Saya dan teman-teman saya ini stroker sudah 10 tahun Bu Dokter, dan kemampuan sekarang ini saya masih berkursi roda, tapi saya bisa berjalan, tetapi dengan tongkat dan dipandu oleh istri. Tetapi kalau untuk suruh ke kamar mandi sendiri itu saya masih belum berani, ya, ke WC sendiri belum berani. Alasannya Pak Bu Dokter, alasannya mungkin teman-teman saya sesama stroker mengatakan bahwa saya ini penakut kamu itu gitu. Tapi saya diam saja. Tapi ada teman saya yang 13 tahun tapi sudah bisa naik sepeda motor kursi roda 3. Beliau itu. Tapi ada juga teman saya yang 6 tahun tapi karena terlalu berani Dokter. Terlalu berani. Jadi beliau berani berjalan tetapi akhirnya terpleset jatuh terus akibatnya tulang pahanya patah sampai dioperasi. Nah, pertanyaan saya berapa? Langkahnya bagaimana ya Dokter? Antara 3 contoh saya si orang penakut, ada teman saya yang sudah
kita bertahun bisa naik motor roda 3. Dan ada lagi yang teman saya terlalu berani sehingga kecelakaan, jatuh, itu akibatnya sakit lainnya, patah, tulang pahanya pecah sampai dioperasi. Jadi langkah yang paling bijaksana bagaimana dokter? Matur nuwun. Ini untuk teman-teman saya yang baru kena stroke ini, untuk pengalaman sharing. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Matur nuwun. Mungkin kita akan bahas ya Pak. Pertama, stroke itu sepengalaman saya tidak pernah ada yang sama. Campurannya beda-beda. Karena letak stroke-nya itu berbeda-beda. Ada yang 2 sisi, ada yang berbeda-beda. Jadi sepengalaman saya tidak pernah ada yang sama. Walaupun saya bilang, oh saya stroke di sisi kanan, saya sama stroke-nya juga di sisi kanan, tapi belum tentu sama antara satu orang dengan yang lain. Itu salah satu. Yang kedua, pemulihannya juga tidak sama. Karena apa? Karena setiap orang punya bawaannya sendiri. Badannya beda-beda, ya kan? Terus penyakit penyertanya juga beda-beda, Pak. Ada yang nggak punya penyakit penyerta, ada yang punya tekanan darah tinggi, ada yang punya gula, ada yang punya kolesterol, ada yang punya semuanya. Kan gitu ya. Jadi penyakit penyertanya juga beda. Oleh sebab itu pemulihannya tidak ada yang pasti begini, tidak ada. Nah, apa yang kita harus kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah bertanya pada dokternya, dokter rehab biasanya, dokter, sekarang ini saya sudah boleh apa? Yang banyak sekali adalah sudah dibilang Bapak harus banyak jalan, tapi karena kita banyak cemas, banyak takut, nggak ada, mungkin juga mau jalan tapi nggak ada yang mendampingi, akhirnya kita di rumah duduk, tidak mengaplikasikan, karena mengaplikasikan membuat kita menjadi makin mahir berjalan, ya kan? Tapi kalau kita tidak mengaplikasikan karena kita takut, karena nggak ada yang mendampingi, karena apapun, maka kita jadi tidak pernah mahir. Jalan hanya sekedarnya. Sekedarnya itu artinya ya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, bukan berjalan. Ya, batasannya apa? Kembalikan kepada dokternya. Dokter, Bapak juga selalu gini, dokter, sekarang saya udah boleh nggak dietnya makannya lebih banyak? Boleh nggak minumnya lebih banyak? Di sini juga Bapak harus bertanya, seberapa jauh saya boleh bergerak? Saya udah boleh begini sendiri. Biasanya dokternya bahkan menyampaikan, Pak, Bapak udah bisa jalan nih. Sekarang di rumah berjalan ya, tapi jangan lupa tongkatnya dipakai, gitu ya Pak. Jadi bukan keputusan Bapak sendiri, harus keputusan dokter. Itu ya Pak, bisa ditangkap? Yang lain bisa dimengerti? Ya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nanti lagi. Ada banyak pertanyaan nih. Oke, Mas Jamal gimana, dibantu? Saya hitung lagi ya. Coba diturunkan dulu tangannya. Dokter, ini acara kali ini amat sangat luar biasa ya Dok ya. Terlalu banyak antusias dari bapak-bapak ibu semua yang mungkin kependem saat konsultasi, mungkin saat konsultasi terlalu cepat ya Dok ya. Makanya mungkin di saat ini sharing sessionnya bapak ibu mungkin mau banyak lebih ingin tahu konsultasi langsung sama dokter seperti itu. Oke, aku hitung ya, Baba ya. 3, 2, 1. Oke, Mas Jamal, ibu ini maaf, sebelah sini pakai baju coklat. Ya. Ya, atas nama siapa Bu? Selamat siang, saya Ibu Dwi. Ibu Dwi. Ya.
Selama nanya, itu kan cocok itu kan identik dengan penyumbatan di otak ya, Bu Dokter. Nah, terapi apa yang bisa kita lakukan untuk membersihkan penyumbatan itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Jadi pertanyaannya Bu Dwi adalah penyumbatan itu sudah ada, bagaimana caranya untuk penyumbatannya dihilangkan gitu kan ya Bu ya, kira-kira ya. Baik. Jadi stroke itu bukan hanya penyumbatan ini, tapi bisa juga pecahnya pembuluh darah sehingga darah keluar ya. Tapi yang memang 80% disebabkan oleh pembuluh darahnya menyumbat. Nah, menyumbatnya itu ada dua macam. Yang datang dari luar, ada gumpalan jalan ke pembuluh darah kita, terus kan dia jalan makin ke pembuluh darah yang lebih kecil sehingga dia kemudian nggak bisa lolos. Pembuluh darah yang gumpalannya itu mula-mula jalan bisa lolos karena pembuluh darahnya lebih besar, makin ke tempat yang kecil dia nyangkut. Akhirnya aliran darah mampet kita bilang ya, gitu ya. Nah, kalau dikatakan dalam dulu dalam 4 jam ibu mendapatkan penanganan yang tepat, itu lolos lagi. Lolos lagi. Ya. Ada lagi yang pembuluh darahnya karena penyakit kita, dia makin lama dindingnya makin menebal sehingga pipanya makin sempit yang suatu saat akan menyempit. Nah, sebenarnya sekarang penanganannya sudah lebih banyak kalau modern. Yang tadi salah satunya adalah melakukan pemberian obat-obatan. Ini sebenarnya bukan bidang saya ya. Mestinya tadi ibu bertanyanya pada Dokter Gibran. Memberikan obat-obatan supaya gumpalan-gumpalan itu lepas. Terus kemudian jadi aliran darahnya lancar lagi. Yang kedua adalah dengan operasi. Gumpalan yang menggumpal itu dibuka, dikeluarkan. Kita sebut sebagai trombektomi. Tapi semua itu akan ada gunanya apabila dilakukan dalam 6 jam pertama. Kalau dilakukan setelahnya, walaupun dilakukan hasilnya tidak selalu optimal. Artinya kita kan inginnya lumpuh, dilakukan sesuatu, tangan kita gerak lagi gitu kan ya. Nah, itu hanya bisa dalam waktu 4-6 jam pertama. Oleh sebab itu, semboyannya adalah segera ke rumah sakit. Semboyannya kan gitu ya. Ada gejala, segera ke rumah sakit. Kalau tunggu, dulu saya ingat waktu zamannya saya udah terlalu tua. Zamannya saya tuh bisa 1 hari karena keluarga berembuk dulu. Ambil dulu semua keluarga ini kayak gini nih, kita bawa ke rumah sakit apa enggak? Sudah terlambat. Jadi kalau ada gejala, segera kalau ada mobil langsung naik mobil cari rumah sakit. Rumah sakit yang memang peralatannya sudah cukup. Jangan ke klinik kecil. Nanti ibu akan dipindahin lagi setelah berapa jam, dipindahin lagi setelah berapa jam. Akhirnya datang ke rumah sakit yang besar, ibu sudah terlambat jamnya. Itu ya Bu. Ya, terima kasih. Bisa sekarang kalau mau dilakukan, ada sebagian yang bisa tapi nggak ada gunanya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, satu kali lagi pertanyaan ya. Habis itu kita buka untuk sesi games yang dimana nanti dokter akan memberikan pertanyaan, gitu, dan dimana nanti yang menjawab akan mendapatkan hadiah. Baik, saya hitung ya. 3 setelah saya hitung boleh angkat tangannya ya. Mas Jamal siap-siap ya.
Oke, 3, 2 setengah, belum. 3, 2, 1. Ya, Bapak ini nih yang pakai baju hijau. Ya ini loh, yang pakai kacamata. Yang mengikuti aba-aba. Baik, atas nama siapa Pak? Baik, selamat siang dok. Iya Bapak. Saya dengan Pak Yadi, Dr. Rosiana. Ketemu lagi ya dok ya. Kemarin Pak Yadi ini sahabat saya. Iya dok, kemarin ketemu di acara salah satu kegiatan workshop di Jakarta Pusat ya dok ya. Iya dok, tadi yang dokter sebutkan di slide tadi kan tujuan kita kan supaya fungsi kita bisa berfungsi ya dok ya, dari tungkai dan tangan. Nah saat ini memang saya sudah bisa bergerak dok ya, tapi ceritanya karena mungkin kekakuan saya yang timbul aktivitas saya, sehingga saya sulit untuk memfungsikan gerak tubuh saya kembali normal kembali seperti yang dokter sebutkan, latihan-latihan mandiri yang diajarkan oleh terapi seperti wall sit, hamstring, dan mencoba untuk supinasi tungkai lengan. Itu sudah sering saya lakukan dok, tapi karena keterbatasan di rumah juga saya sendiri dok ya, jadi saya tidak ada yang membantu, sehingga sampai saat ini kondisinya sudah 2 tahun masih seperti ini dok. Kalau lihat dari perjalanan stroke saya dok ya, udah 2 tahun ini, sepertinya saya sih kalau saya lihat memang saya sudah bisa mandiri dok. Saya sudah bisa mandiri walaupun tadi dokter sebutkan saya ceroboh, memang karena saya ceroboh dok. Nah karena dok ya, saya sering tersandung dok, makanya sepatu saya sudah 4 kali rusak dok karena ngegosrek aspal. Saya sudah coba untuk berkonsentrasi untuk mengangkat tungkai, tapi tetap aja tungkai ini kok masih berat, kaku gitu dok, seperti itu dok. Nah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana latihan yang efektif dok selain fisioterapi yang saya bisa lakukan di rumah dok? Jujur dok, karena memang fisioterapi dok karena memang memakan biaya dok ya, yang lumayan cukup, sehingga ada keterbatasan biaya dok. Nah bagaimana kiat-kiat yang saya bisa optimalkan dok, yang saya sudah punya modal ini biar supaya modal saya ini bisa saya tingkatkan kembali dok untuk fungsinya lebih optimal seperti itu dok, minimal seperti itu. Ya, mungkin kalau normal sih mungkin ya itu mujizat dari Tuhan dok, itu yang saya harapkan. Tapi bagaimana supaya yang sudah saya miliki bisa saya optimalkan dok, seperti itu Dr. Rosiana. Terima kasih atas ilmunya selama ini dok, semoga Tuhan membalas kebaikan dokter. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, semangat ya teman-teman semuanya ya, semangat. Terima kasih. Baik Pak Yadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya ketemu Pak Yadi 5 hari yang lalu ya. bukan udah lama, 5 hari yang lalu. Kenapa Bapak ada di sini lagi? Mana-mana saya pergi ada Bapak. Bapak. Jadi memang betul ada keterbatasan kita. Yang pertama paling banyak adalah hal kalau kita sakit harus pergi ke dokter, harus pergi ke terapi. Terapinya harus kontinu, teratur. Tentu ada orang keluarga kita yang juga harus mengorbankan waktunya untuk ngantar kita ya. Nah, kalau yang mengantarnya sama tuanya kan nggak mungkin. Mesti yang muda. Kalau yang muda berarti dia tidak bekerja, dia mengorbankan waktu kerjanya untuk ngantar. Sehingga kalau Pak Yadi sih memang kerjanya di rumah sakit ya. Jadi mestinya nggak boleh berhenti. Tapi katanya masalah biaya, harus pakai, kalau BPJS hanya 2 kali seminggu kan gitu ya. Jadi apa yang kita harus kerjakan? Betul sekali perkataan Pak Yadi, sangat betul bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Jadi
Yang disebut terapi latihan bukan yang ada di rumah sakit saja. Tidak akan cukup. Harus ada yang kita kerjakan juga di rumah. Nah, yang di rumah seperti apa? Tanyakan kepada terapisnya, saya harus ngapain kalau dia lupa. Tapi biasanya terapisnya kasih, ini ya Pak PR-nya, ini ya Bu PR-nya, kan gitu ya. Cuman kitanya baru 2 kali, kok berat ya, kok capek ya, akhirnya berhenti. Betul ya? Nah, makin lama, artinya gini, awal kemudian makin lama, bukan makin kuat, bukan makin lemas, tapi makin lemah dan makin kaku. Nah, itu yang jadi kayak lingkaran yang nggak putus-putusnya ya. Jadi kita tidak berhasil karena masalah itu, ya kan? Memang betul apa yang dilakukan awal selalu susah dan sulit, pasti, ya kan? Apapun, kita sekolah juga gitu ya, Pak Yadi ya, betul kan? Pada saat kita sekolah itu sulit banget sih guru kok kayaknya menindas kita dengan pertanyaan sulit. Tapi kalau kita tidak dikasih yang sulit, kita nggak naik kelas. Jadi kalau dikasih pekerjaan rumah, dia bilang PR ya Bu, PR ya Pak, lakukan ini, lakukan saja dengan rajin. Artinya gini, mampunya kita 1 kali, ya 1 kali, tapi dilakukan. Namun dilakukannya per jam, 1 kali per jam, 1 kali. Kalau sehari kita bangun 14 jam, berarti kita sudah melakukan 14 jam. Kalau dibilang saya harus latihan sampai 1 jam, mungkin kita tidak mampu. Capek, lelah, nyeri, kan gitu ya. Jadi lakukanlah seperti yang diharapkan dengan frekuensi pengulangannya sedikit tapi sering. Gitu ya Pak? Bisa dipahami? Ya, nih 3 hari yang lalu saya ketemu Pak Yadi, saya kasih PR. Saya pengen lihat nih, Pak Yadi coba PR-nya yang saya kasih dilakukan nggak? Coba Pak Yadi. Ini nanti untuk yang lain kali seperti apa PR-nya saya. Pak Yadi jangan grogi karena dilihat banyak orang. Pak Yadi jangan grogi, coba lihat jalan ke sana, udah benar belum PR-nya. Relax saja, semuanya itu ingin supaya punya semangat seperti Pak Yadi. Silakan Pak. Relax dulu tangannya Pak. Ada PR dikasih Bu Dokter. Ibu tegak. Iya. Tegak. Pusatkan pikiran. Lihat semuanya aman, tidak jalan. Kalau sudah aman, tidak ada rintangan, jalan. Jalannya hampir normal kan? Iya. Bagus ini. Tahu nggak Bapak Ibu, jalan ini dia harus berpikir keras. Dulu dia jalan nggak pakai pikir, ya kan Pak Yadi ya? Iya. Dulu nggak pakai pikir kan, asal jalan terus nggak baik-baik. Itu yang sekarang ini penuh upaya, harus konsentrasi, harus begini. Tapi dia makin lama makin jalannya seperti normal. Dan ini kalau dilanjutkan kecepatan jalannya, gerakannya akan makin baik. Setelah 2 tahun, tepuk tangan untuk tadi untuk Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi, terima kasih semuanya. Baik, dokter, sesi tanya jawab sudah selesai. Sekarang giliran dokter yang memberikan 2 pertanyaan karena kita ada 2 hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, mungkin pertanyaan pertama boleh disebutkan dokter kira-kira apa nih dok?
dari hasil materi yang tadi sudah dipaparkan. Oke. Kalau kita lagi makan, tiba-tiba mulut kita keluar cairan dari pinggir, makanannya lolos dari pinggir, salah satu pinggir. Apa yang harus ibu bapak kerjakan? Oke, mungkin dokter yang mau tunjuk aja dok siapa yang baik. Ini dari pertanyaan dokter tadi apa ya, ada yang bisa dijawab? Wah, banyak sekali ya, aku bingung yang mana ya. Tadi dokter yang mana dok? Oh oke. Boleh dibilang dokter mau pertanyaannya dok? Pertanyaannya, kalau kita lagi makan, tiba-tiba makanannya lolos dari salah satu pinggir mulut, apa yang harus kita kerjakan? Oh baik, ibu ini yang pakai kerudung merah, yang cantik. Ibu apa jawabannya ibu? Sebentar bu, sebentar. Ya, ibu silakan, ada mic-nya. Ya. Itu tata amat saya kan memang udah itu berarti gejala stroke. Jadi saya juga kemarin begitu, miring nih, langsung tadi dibawa ke rumah sakit. Terus selesai di rumah sakit kemarin diterapi. Ini sekarang masih, kalau kubur masih ada bocor. Jadi apa yang ibu lakukan kalau ada kondisi seperti itu? Ya itu kemarin langsung ke rumah sakit langsung. Ya. Segera ke rumah sakit, ya. Jangan langsung gini, kenapa ini masukin lagi makanannya, bukan ya? Segera ke rumah sakit. Terima kasih ibu, jawabannya tepat. Kita beri tepuk tangan, Mas Jamal, boleh diberikan hadiahnya. Baik. Satu lagi pertanyaan dari dokter. Siap-siap ya Bapak Ibu, siapa cepat. Gak boleh angkat tangan dulu sebelum pertanyaan selesai. Kalau misalkan pertanyaan belum selesai udah angkat tangan, ayo siap-siap ya, jangan sampai salah nih jawabannya. Oke dokter, boleh pertanyaan kedua dokter? Pertanyaan kedua agak sedikit susah ya. Boleh dong. Pertanyaan kedua, kalau lumpuh di sebelah sisi kanan, tangan dan tungkai kanan, sebenarnya stroke-nya ada di sisi otak mana? Aduh, ini amat sangat luar biasa dokter. Ini aku nggak paham ya dok, apakah pertanyaannya yang memang sudah sulit tapi pesertanya yang pintar-pintar, peserta pintar-pintar ya dok ya? Iya ini. Gimana Mbak Ritya? Aku mau dikasih aja semua hadiahnya. Oke, tadi sebelah kanan sudah, sekarang kita ganda sebelah kiri ya. Mas Jamal, yang mana tadi yang pertama angkat tangan? Oh, ternyata ibu yang pakai baju biru ini Mas Jamal. Iya, boleh ibu jawabannya apa ibu? Jawabannya otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri. Terima kasih. Oh, kita beri keren sekali, baik. Ini padahal pertanyaannya susah loh. Oh iya dok ya, berarti memang semuanya luar biasa. Betul sekali, peserta yang ada di sini amat sangat luar biasa, hebat semangatnya juga dari pagi sampai siang ini ya dokter ya. Baik dokter, mungkin kami rasa waktu juga yang memisahkan dokter. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas materi yang sudah disampaikan, atas jawaban dokter atas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kami seluruh teman-teman Maya pada mengucapkan terima kasih ya dokter atas waktunya di hari Minggu ini. Mudah-mudahan ya dokter dengan adanya acara hari ini menjadikan semangat untuk Bapak Ibu yang ada di sini dan menjadikan sebuah silaturahmi ya dok ya untuk kita semua. Mudah-mudahan acara ini gak hanya hari ini saja ya dokter, akan terus berlanjut sampai nanti seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan bapak-bapak yang selama ini terus berobat gitu, yang terus terapi, mudah-mudahan